Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afik Agana Abdillah. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk pengerjaan UAS Matematika Diskrit. Oke, langsung saja. Ya, langsung kita mulai. Yang pertama tentang fungsi. Fungsi adalah relasi di mana setiap A terpetakan tepat satu di elemen B. Kemudian ekuivalensi relasi adalah relasi biner yang bersifat efektif, reflektif, simetris, dan transitif. Untuk reflektif itu bisa dituliskan A sama dengan A. Kemudian sifat simetris, jika A sama dengan B maka B sama dengan A. Kemudian jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C itu disebut sifat transitif. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat dari fungsi. Yang pertama fungsi surjection. Fungsi surjection yaitu fungsi setiap elemen B dalam himpunan B ada mapping dari himpunan A atau bisa disebut onto. Kemudian fungsi injection atau bisa kita sebut one to one, yaitu dalam elemen A termappingkan tepat hanya ke satu elemen B. Kemudian ada fungsi bijection, yaitu one to one and onto, di mana setiap elemen A tepat berelasi dengan satu elemen B dan setiap elemen B tepat ditunjuk oleh satu dari elemen A. Kemudian inverse. Inverse adalah apabila fungsi efek memetakan dari A ke B dan fungsi efek adalah bijeksi. Selanjutnya yaitu composition. Komposisi adalah penggabungan dari operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan fungsi yang baru dan dapat dinotasikan fog kurung x sama dengan fgx. Selanjutnya penerapan konsep function. Dalam suatu program biasanya banyak terdiri dari program-program kecil. Fungsi dalam bahasa pemrograman melakukan tugas spesifik. Cara kerja fungsi pada pemrograman mirip dengan cara kerja fungsi pada matematika. Karena hadirnya fungsi dapat meminimalisir pengulangan kode yang sama. Fungsi dapat melakukan proses programming dan fungsi dapat memudahkan programmer ketika membuat aplikasi. Contohnya kita lihat di sini kita menggunakan nilai dalam suatu subprogram Free Pascal. Kemudian hasilnya program dari C++, kita bisa lihat di sini di gambar ini. Kemudian program menampilkan karakter nama, fungsi, nama sendiri di dalamnya terdapat sebuah perintah untuk menampilkan karakter atau nama program berupa blog18.blogspot. Kemudian kita masuk ke logik, proportional logic. Di mana proportional logic adalah ilmu yang mempelajari logika hubungan antara objek bisa diinteraksikan dengan huruf P, Q, R, S atau seterusnya. Nilai suatu proposisi jika benar dilambangkan dengan huruf T atau 1, jika salah dilambangkan dengan huruf F atau 0. Kemudian logical connectivities dan tabel kebenaran. Logical connectivities diantaranya ada beberapa,
yakni negasi seperti ini, bisa dinotasikan seperti ini, yaitu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Kemudian ada N atau konjungsi, lambangnya seperti ini, yaitu penghubungan dari dua pernyataan menggunakan kata hubung dan biasanya, dan membentuk membentuk pernyataan majemuk. Kemudian OR atau disjungsi, sama dengan N atau konjungsi, lambangnya seperti ini, biasanya menggunakan kata hubung atau. Kemudian eksklusif OR, bisa dinotasikan seperti lambangnya, ada bulatnya ini, yaitu pernyataan gabungan dari dua di mana nilai pernyataan ini akan benar jika salah satu dari keduanya bernilai benar. Kemudian implikasi, lambangnya seperti ini, yaitu hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi dari pernyataan pertama. Kemudian biimplikasi, lambangnya seperti ini, yaitu pernyataan gabungan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika sehingga membentuk pernyataan majemuk. Kemudian seperti ini tabel kebenarannya, bisa dilihat. Ini adalah ringkasan-ringkasan dari semua ini. Kemudian masuk ke normal form. Ada disjunktif normal form yang disebut juga DNF, itu merupakan sum of product, bisa disebut begitu, terdiri dari penjumlahan dari beberapa perkalian. Dalam tabel kebenaran, DNF merupakan perkalian-perkalian yang menghasilkan nilai 1. Kemudian konjungtif normal form, atau bisa disebut juga product of sums, terdiri dari perkalian dari beberapa penjumlahan. Dalam tabel kebenaran, CNF ini bisa ditulis dengan menghasilkan 0. Kemudian ada well format formula, atau biasa disebut dengan WFF, adalah formula yang dapat dihasilkan oleh beberapa kombinasi dari 7 aturan formasi. Yang mana 7 aturan formasi tersebut adalah setiap proporsional letter dari proportional logic adalah WFF. Itu yang pertama. Kemudian jika P adalah WFF, maka negasi P adalah WFF juga. Kemudian jika P adalah R, jika P dan R adalah WFF, maka P dan R adalah WFF. Jika P dan R adalah WFF, maka P atau R adalah WFF. Jika P adalah R, jika P dan L adalah WFF, maka P negasi R adalah WFF. Jika P dan R adalah WFF, maka P implikasi R adalah WFF. Tidak ada aturan selain di atas digunakan untuk menentukan WFF. Kemudian ini adalah proportional inference rules. Bisa kita lihat tabelnya di sini. Sudah kita ringkas menggunakan tabel premisnya, dan ini konklusinya. Di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aturan. Kemudian kita masuk ke predikat logik. Predikat logik ini digunakan untuk merepresentasikan hal-hal yang tidak dapat dipresentasikan dengan menggunakan logika proposisi, dan untuk merepresentasikannya fakta sebagai suatu pernyataan yang dikenal dengan WFF. Kemudian ada universal quantifier. Ini adalah semua kalimat adalah benar untuk semua nilai variabelnya, dinyatakan dengan simbol seperti atar balik, yang atau biasa kita sebut untuk setiap, yang diikuti dengan satu atau lebih argumen untuk domain variabelnya. Kemudian ada existential quantifier. Semua kalimat benar untuk suatu nilai tertentu dalam sebuah domain, dipresentasikan dengan simbol E terbalik, biasa dibaca terdapat atau ada, yang menyatakan satu atau lebih dari argumen. Selanjutnya penerapan konsep logik. Penerapan konsep logik matematika dalam penyelesaian masalah berbasis komputer digunakan sebagai dasar belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem, dan lain-lainnya. Salah satu contoh yang populer adalah sistem digital. Penerapannya kali ini kita menggunakan aplikasi yang digunakan berupa text editor dengan bahasa pemrograman C++. Programnya yang dibuat menggunakan konsep logika AND, operator logika AND digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih ekspresi relasi
Untuk mendapatkan hasil rasional tunggal, operator atau operasi AND dilambangkan dengan menggunakan simbol dan 2. Operasi AND hanya akan menghasilkan nilai benar atau 1 jika semua ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai benar. Namun, jika operasi salah, akan dihasilkan nilai 0. Berikut ini gambaran dari programnya. Sekian pemaparan penjelasan jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.